Hai guys, balik lagi bareng gue Ryan. Guys, hari ini gue mau bahas tentang LGBT. Kenapa kok bisa kambuh lagi ya? Maksudnya begini, kadang-kadang orang udah berumah tangga nih, memang dia mudanya itu LGBT, maksudnya masa bujangnya. Terus dia menikah setelah bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, LGBT-nya itu kambuh lagi gitu. Maksudnya dia jadi seorang LGBT-an lagi atau menjadi seorang penyuka laki-laki lagi. Itu kok bisa? Katanya itu bukan penyakit, kok kambuh kayak gitu ya. Nah, gue mau kasih tahu beberapa informasi tentang hal tersebut. Jadi jangan kemana-mana buat kalian yang baru nemuin channel gue dan belum subscribe, dan kalian ingin informasi-informasi tentang LGBT ini untuk nanganin mungkin saudara kalian, atau mungkin suami kalian, atau mungkin adik, atau mungkin siapapun orang dekat kalian ya. Jangan lupa, gue ingetin lagi untuk subscribe, tombolnya ada di bawah. Kita lanjut sampai pesan-pesan berikut ini. Nah guys, jadi gini loh guys, kalau LGBT itu memang dia bukan penyakit. LGBT itu lebih ke penyaluran nafsu. Kalau dia gay itu kan dia disebut LGBT, dalam diri dia, dalam dasar dia menjadi seorang gay itu memang ada kayak gitu. Nah, yang disalurkannya itu adalah nafsu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dia kambuh itu kambuh apa? Kambuh dia semacam kayak browsing cowok, atau dia kambuh dalam artian dia melakukan hubungan seks lagi dengan seorang sesama jenis itu tadi. Itu harus spesifik. Kalau memang dia kambuh berhubungan lagi dengan seorang laki-laki, dia bercinta lagi atau segala macam, ya sebenarnya itu bukan kambuh, hanya penyalurannya ya di situ. Tapi pada dasarnya si gay-nya itu memang tetap ada pada diri orang tersebut. Nah, apakah dia selama 10 tahun terakhir itu menghindari dunia gay itu? Apakah itu semua? Enggak, itu tetap ada dalam diri dia. Nah, seperti video-video gue sebelumnya yang membahas hal ini, bahwa LGBT itu akan tetap ada dalam hal diri seseorang, tinggal itu disalurkan apa enggak. Nah, karena pendekatan gue lebih pendekatan ke agama itu kayak semacam hawa nafsu ya. Jadi nafsu seks nafsu penyaluran itu ingin disalurkannya apa enggak, itu kan tergantung balik diri kita masing-masing. Seberapa tebal keimanan kita, seberapa tebal kita takut sama Tuhan kita. Nah, di situ akan membantu apakah kita akan terjumus lagi ke LGBT atau ke gay itu tadi atau enggak. Nah, kalau iman kita lagi lemah atau segala macam, bisikan setan itu akan selalu ada untuk menyalurkan hal-hal tersebut yang pada akhirnya itu terwujud. Dia sudah bertahan 5 tahun nggak melakukan, nggak mendekati, dia menjauhi lingkungan segala macam. Bisikan itu tetap ada. Kenapa? Karena memorinya masih ada di dalam kepala orang tersebut. Kecuali orang tersebut memorinya dihilangkan, dia tidak mengingat lagi tentang hal-hal LGBT, kan nggak mungkin juga ya. Ada nggak sih kalau jasa menghilangkan memori kayak gitu? Kalau ada, gue mau deh, gue pengen ngilangin memori kenangan buruk mantan yang kayak kayak gitu ya guys. Jadi selama memori itu masih ada, ya bisikan-bisikan ke arah sana akan selalu ada. Seberapapun dia orang tersebut menghindar, seberapapun dia menjauhi, itu hanya sebatas media untuk dia tidak melakukannya. Tapi pada diri dia, orang tersebut tetap akan ada jiwa-jiwa LGBT itu tersebut. Nah, sedangkan kalau dalam Islam sendiri, nafsu itu kaitannya dengan keinginan kita ya. Ya kalau memang itu kayak gitu kan dilarang agama, lebih kaitan dengan setan. Kalau setan masih ada di dunia ini, ya dia akan terus cenderung menggoda kita untuk itu tadi, melakukan penyimpangan seperti itu. Karena dalam agama disebut itu penyimpangan. Kenapa? Pada dasarnya sifat manusia itu kan gampang tergoda, dan sifat setan itu menggoda. Ya jadi dengan lemahnya iman, dengan kita tidak takut sama Tuhan, ya udah ngomong kerja ternyata pergi sama laki gitu. Ada beberapa info ke gue yang konsultasi masalah kayak gini, lakinya jadi seorang gay kayak gitu-gitu, dan gimana harus menyikapinnya. Ya kalian juga boleh kalau mau konsultasi, info aja di IG, nanti gue kasih. Kalau memang gue mampu memberikan semacam kayak masukan, ya kan gue berikan masukan. Jadi gitu guys, kenapa LGBT selalu kambuh lagi. Ya kalau di sini memang gue pendekatannya bukan sains, tapi lebih pendekatan ke agama, karena kaitannya dengan hawa nafsu, dimana seseorang gay itu memiliki nafsu untuk menyalurkan kepada seorang laki-laki. Walaupun dia menghindar sejauh manapun juga, selama masih ada setan, masih ada nafsu, dan masih ada memori yang tersisa di sini, setan akan menari-nari. Ayo lagi-lagi nyari, apalagi dengan era teknologi sekarang, dengan era sekarang kita gampang browsing, ketik masuk main apa itu udah muncul semuanya itu. Ya itulah, makanya sangat berat sekarang buat LGBT dengan menggunakan media sarana menghindari
hidup di kampung deh seandainya, tetap aja gampang internet untuk diakses hal-hal seperti itu gitu. Jadi tetap akan ada. Nah kalau kalian sebut bahwa kambuhnya itu dengan dia melakukan, ya kalian salah gitu ya, bahwa itu dia tidak pernah sembuh gitu. Memang tetap ada dalam diri dia, tinggal disalurkan apa enggak. Nah jadi caranya gimana biar nggak kambuh lagi? Ya susah sih gitu. Balik lagi ke orang-orang dekat kita itu tadi yang memang dia memiliki LGBT, apakah dia mungkin dalam posisi imannya lagi lemah atau apa, atau memang namanya iman itu kan kurva ya, naik turun naik turun naik turun kayak gitu. Jadi balik lagi ke orangnya, yaitu tadi dengan kunci ya takut sama Tuhan untuk bisa lebih kita untuk tidak melakukan atau tidak menyalurkan hasrat seksual tadi. Ingat bahwa LGBT kalau memang dia memang dasarnya LGBT, sampai kapanpun itu nggak akan sembuh, sampai mati mungkin ya, tetap akan ada dalam diri dia. Yang sembuh adalah cara dia nyalurinnya. Dia tidak menyalurkan lagi berhubungan seks dengan sesama kayak gitu. Kalau jiwa LGBT-nya di dalamnya tetap ada. Kalau dia suka ya sebatas suka kayak gitu. Itu nggak bisa, kecuali memori dia dihapus. Bener-bener dihapus, dia nggak inget lagi tentang memori masa lalu dia mungkin. Tapi kalau orang bilang, aduh gue udah taubat, gue udah sembuh jadi gay, bullshit. Gue bilang bullshit, tetap akan ada ya. Kita harus berikan dukungan yang terbaik, semoga orang-orang tersebut itu tetap tumak minah bener nggak sih? Ya yang kayak gitulah, yang istiqomah untuk menjalani taubat tadi itu guys. Ya guys ya, kalau kalian ingin informasi-informasi penting lainnya tentang LGBT, kalian bisa visit ke channel gua. Kita jumpa lagi di informasi review dan rekomendasi berikutnya. Dah.